Tim Besar Polsek Kampung Melayu, Kota Bengkulu, menggerbek rumah kontrakan tempat persembunyian komplotan spesialis pencuri blower outdoor AC. Total, 4 orang telah diringkus. Seorang pria berinisial AS, 30 tahun, dan 3 wanita berinisial SW, 39 tahun, Y, 40 tahun, dan YO, 29 tahun. Mereka telah beraksi di 23 lokasi berbeda di Kota Bengkulu dalam 1 bulan terakhir. Modusnya berpura-pura menjadi pemulung, menggunakan sepeda motor. Para pelaku mengincar rumah atau kantor yang kosong, lalu mengambil outdoor AC di luar bangunan dengan cara membongkarnya. Pencurian outdoor AC. Memang beberapa waktu yang lalu ada beberapa kasus pencari barang bekas, kemudian ada rumah kosong, kemudian di situ ada AC yang biasanya dipasang tidak terlalu tinggi. Kasusnya masih didalami tim Buser Polsek Kampung Melayu, Bengkulu. Disinyalir para pelaku terlibat tindak pencurian lainnya di Kota Bengkulu. Dari Bengkulu, Endra Duirawan melaporkan. Pemirsa, seorang perwira menengah TNI di Makassar dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat hubungan terlarang dengan seorang ASN. Sementara itu oknum PNS nekat menyamar menjadi jaksa demi imbalan jutaan rupiah. Perselingkuhan yang diduga melibatkan oknum TNI dan seorang ASN muncul ke publik saat seorang dokter melaporkan hubungan terlarang itu ke Polisi Militer Kodam Makassar. Laporan itu ditindaklanjuti hingga perwira menengah TNI tersebut dicopot dari jabatannya dan mendapat sanksi disiplin. Hasil penyidikan Auditorat Jenderal TNI menunjukkan ada unsur pelanggaran hukum yang memenuhi unsur delik asusila. Namun kuasa hukum pelapor menilai penyelesaian pidana di internal militer berjalan lambat dan belum dilimpahkan ke pengadilan militer. Kuasa hukum pelapor mendorong agar penegakan hukum di internal TNI dilakukan secara transparan untuk menjaga nama baik institusi dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Inilah sosok jaksa gadungan yang menyamar saat diamankan oleh Kejari Oki Sumatera Selatan. Menggunakan atribut lengkap dinas kejaksaan yang dibelinya dari pasar, dirinya tertunduk lesu dan tak berkutik usai penyamarannya terbongkar. Dalam aksinya pelaku mengaku berasal dari Kejagung RI, bidang BIN, namun setelah dicek kebenarannya ternyata namanya tidak terdaftar. Diketahui pelaku merupakan seorang PNS di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Waikanan, Lampung. Pelaku nekat menyamar menjadi jaksa gadungan lantaran mendapat imbalan jutaan rupiah dari seseorang untuk mendekati Kejari Oki Sumatera Selatan agar dapat menyelesaikan sebuah kasus. Catat bahwa yang bersangkutan merupakan oknum ASN dari Kabupaten Waikanan, kemudian beliau menyamar jadi seorang jaksa. Selanjutnya jaksa gadungan ini langsung diserahkan ke Kejati Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. 6 orang anggota geng motor brutal yang sudah 3 kali menyerang warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Penangkapan berlangsung dramatis karena sang ibu sempat menolak anaknya dibawa petugas. Ibu salah satu pelaku ini menangis histeris saat polisi menangkap anaknya, pelaku geng motor brutal yang kerap meneror warga di wilayah Antang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sang ibu memohon kepada polisi agar anaknya tidak dibawa ke kantor polisi. Tim Ewako Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Polsek Manggala meringkus 6 pemuda di beberapa tempat berbeda. Geng motor ini diketahui telah 3 kali melakukan penyerangan di Makassar. Menurut polisi, para pelaku melempari warga dengan batu dan 2 kali melakukan penembakan dengan anak panah busur kepada pengendara. Mereka melakukan penyerangan ini karena dalam pengaruh minuman keras, kemudian terprovokasi dengan siaran langsung dari kelompok musuhnya di media sosial. Mereka melakukan pelemparan batu kepada orang yang lewat di seputaran Antang, kemudian sampai orang tersebut terjatuh si korban. Yang kedua, jam 4 paginya mereka kembali melakukan aksinya, yaitu melakukan pelemparan busur, sehingga ada korbannya yang tertusuk di paha.
Kini polisi juga masih mengejar 4 orang rekan pelaku lainnya yang telah teridentifikasi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Pemirsa, kontainer nyaris ambruk dan menimpa pengendara sepeda motor di Ciracas, Jakarta Timur. Sementara itu 3 orang tewas setelah truk muatan air mineral menabrak 5 kendaraan di Subang, Jawa Barat. Sebuah kontainer ini nyaris ambruk di Jalan Raya Lapangan Tembak, Ciracas, Jakarta Timur. Kontainer diduga mengalami kerusakan pada bagian syok, sehingga posisinya miring dan rawan terbalik. Akibatnya seluruh badan jalan hampir tertutupi kontainer dan memaksa kendaraan untuk berputar balik. Namun sejumlah pemotor tetap nekat melintas di sisi kontainer yang sudah miring. Kontainer tertahan pagar besi sebuah pabrik. Beruntung tidak sampai terbalik atau menimbulkan korban. Keluar dari pangkalan ini lagi belok, ternyata insiden kayaknya tuh pernya patah. Kita juga kurang jelas nih, kayaknya sih pernya patah ini. Untungnya ketahan sama pagar baja, jadi nggak ada korban jiwa, aman, masih aman. Tinggal tim evakuasinya. Warga mengeluhkan karena kondisi ini menyebabkan kemacetan dan membahayakan pengguna jalan. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kecelakaan maut kembali terjadi di Subang, Jawa Barat. Truk muatan air mineral menabrak 5 kendaraan di depannya saat menurun di Cijambe, Subang, Jawa Barat. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat sebuah truk muatan air mineral menabrak pick-up yang membawa warga hingga terbalik dan penumpang berjatuhan. Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Raya Bandung, Subang, tepatnya di Kecamatan Cijambe, Subang. 5 kendaraan yang ditabrak yaitu 3 minibus, 1 pickup, dan sebuah sepeda motor. Akibat kecelakaan ini, ketiga korban tewas adalah perempuan dan 5 orang mengalami luka-luka. Seluruh korban adalah rombongan calon pengantin yang baru saja selesai melamar. Terus nggak tahu dari belakang langsung ada bunyi brak gitu. Berapa mobil kak? Mungkin ada 5. 5 ya? Iya. Dari arah kemana? Atas. Oh, dari atas mau ke arah Subang. Polisi masih melakukan penyelidikan akibat kecelakaan ini, sementara korban dibawa ke RSUD Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang petani lansia di Sukabumi, Jawa Barat tewas diduga berduel dengan king cobra. Di dekat jasad korban ditemukan bangkai ular dengan kepala tertancap batang bambu. Seorang lansia bernama Abah Ocang ditemukan tewas di jalan setapak tak jauh dari rumahnya di Kampung Cipetir, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu bangkai seekor ular king cobra ditemukan dengan kepala tertancap batang bambu. Ular sepanjang 4 meter itu diduga dibunuh korban saat bertarung dengannya di dalam rumah. Jasad pria berusia 73 tahun ini pertama kali ditemukan sudah tak bernyawa oleh seorang warga yang hendak pergi menjada pohon karet. Korban tewas di jalan setapak diduga saat akan meminta pertolongan kepada warga. Di bagian kaki kanan korban ditemukan luka bekas gigitan ular. Itu sudah meninggal, keadaan di jalan kebun karet ini. Ini kalau dari rumah korban ke rumah tetangga jaraknya berapa meter kira-kira Pak? Sekitar 100 meter lah. 100 meter berarti dengan Bapak sendiri ya? Iya. Ular king cobra tersebut diduga berasal dari hutan dan kebun karet yang berada di sekitar rumah korban. Saat ini korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU yang tak jauh dari rumahnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.